Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang agung, mulia, kudus, dan layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk kemurahan dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Donald Arthur Carson, seorang profesor dalam bidang perjanjian baru, pernah mengatakan bahwa ibadah merupakan respon yang tepat dari semua makhluk hidup yang bermoral kepada Tuhan dalam bentuk memberikan semua kehormatan dan pujian kepada Tuhan Pencipta, karena Tuhan memang layak untuk menerima itu semua. Dalam pernyataannya itu terkandung makna bahwa ibadah merupakan suatu hal yang hendaknya dilakukan dengan tulus dan rela, seperti apa yang dikatakan oleh Daud kepada Salomo dalam ayat ini. Dalam masa-masa akhir hidupnya, Raja Daud memberikan pesan-pesan untuk anaknya yang akan menggantikannya sebagai raja, yaitu Salomo. Dalam nasihatnya di 1 Tawarik 28 ayat 9 ini, Daud berkata agar Salomo beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sudah menjadi hal yang selayaknya dan sepatutnya kita lakukan selama hidup, yaitu menyembah Tuhan dan beribadah kepadanya. Bentuk ibadah dan penyembahan itu adalah dengan memuji Tuhan, memuliakan nama-Nya, bersyukur, berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu bersama dengan orang-orang percaya, berkorban, dan memberikan hidup bagi Tuhan, serta melakukan kehendak firman-Nya. Semua hal itu hendaknya dilakukan dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Ayub pernah mengalami pencobaan yang hendak melihat apakah dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan rela hati, atau hanya karena dirinya mengalami berkat. Situasi yang sulit itu sangat berat buat Ayub, tapi Ayub dengan teguh tetap beriman dan menyembah kepada Tuhan. Meskipun ia sempat mengeluhkan keadaannya dalam penderitaan yang begitu membebaninya secara mental dan spiritual. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan ibadah kita kepada Tuhan? Apakah kita lakukan itu dengan tulus dan rela hati? Ataukah kita punya motivasi lain di baliknya dan dengan hati yang terpaksa? Mari kita sadari betapa Tuhan itu adalah sumber kehidupan dan sumber segalanya bagi kita. Dia adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Percayalah kepadanya dengan hati yang teguh, beriman kepadanya dengan tulus mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun, tulus mengasihinya meskipun ada pergumulan, tulus meskipun ada tantangan, dan beribadahlah dengan rela hati, rela pikul salib, rela berkorban, rela menanggung segala perkara, dan rela untuk melakukan perintah-Nya. Sangat disayangkan karena Salomo pada akhir hidupnya beralih dari iman yang benar kepada Tuhan
kepada keyakinan pada dewa-dewa asing yang disembah oleh istri-istrinya. Salomo tidak tetap dalam imannya kepada Tuhan. Dia tidak dengan tulus dan rela untuk beribadah kepadanya. Mari jangan ikuti apa yang dilakukan oleh Salomo. Jangan tinggalkan Tuhan, tapi setialah selalu kepadanya. Karena bagi kita yang setia, ada upah kekal yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita di dalam sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajar kami, yang membentuk dan meneguhkan iman kami. Untuk kami setia selalu mengasihi Tuhan, beribadah kepadamu dengan sepenuh hati. Sesuai dengan firman-Mu yang kami dengar saat ini, tolong kami supaya kami menyembah-Mu, mengasihi-Mu, beribadah kepadamu dengan tulus ikhlas dan rela hati, tanpa ada motivasi-motivasi lain yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan tanpa keterpaksaan di mana kami beribadah hanya karena rutinitas atau kewajiban, tapi sungguh-sungguh kami beribadah kepadamu sebagai suatu kesukaan bagi kami. Kami suka menyembah Tuhan, kami suka beribadah kepadamu karena kami mengasihi-Mu. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, tuntun kami terus agar kami semakin sempurna seperti yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami ketenangan dan tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa negara di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.